Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulian Nurholis, NPM 1803050070 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan layanan bimbingan dan konseling di era milenial. Sebelum kepada layanan bimbingan konseling, di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi layanan bimbingan konseling nih. Nah, di mana strategi ini yang ada tiga. Ada tiga permasalahan ataupun tiga konsep. Yang pertama adalah permasalahan, di mana dalam permasalahan itu ada bimbingan konseling dan advokasi. Lalu yang kedua adalah jumlah individu, di mana pada jumlah individu ini ada individual, sendiri, kelompok, klasikal, kelas besar, dan lintas kelas. Nah, yang ketiga yaitu cara komunikasi. Cara berkomunikasi bisa secara langsung ataupun luring dan juga melalui media atau secara virtual. Komponen program layanan bimbingan konseling yaitu ada tiga. Yang pertama adalah layanan dasar BK ataupun layanan dasar bimbingan konseling, yaitu dengan membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal dan memiliki mental yang sehat serta memperoleh keterampilan hidup. Lalu dapat membantu peserta didik agar dapat mencari atau mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Yang kedua adalah layanan responsif, yaitu peserta didik yang mengalami masalah harus segera diberi layanan ataupun bantuan secara individual maupun secara kelompok melalui tatap muka ataupun secara daring atau e-counseling. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik konseling, di mana karakteristik konseling ini yaitu ada kegiatan kemanusiaan, ada proses secara ilmiah dan kontinu, juga ada hubungan yang bersifat spesifik, pribadi, rahasia, maupun dapat membantu memfasilitasi seseorang dan demokratis. Lalu juga ada kegiatan layanan profesional dan berorientasi pada masa kini dan juga masa depan, serta berorientasi pada penyelesaian permasalahan dan terjadinya perubahan pada diri konseli untuk menjadi yang lebih baik. Lalu pada layanan bimbingan konseling di era modern ini juga ada e-counseling atau cyber counseling, di mana merupakan suatu inovasi dalam layanan profesi bimbingan konseling ataupun konseling juga berbentuk secara elektronik ataupun online dengan menggunakan internet. Dan konseling online ini merupakan layanan konseling dengan memanfaatkan sarana elektronik untuk berkomunikasi antara konselor dengan konseli yang berada pada lokasi yang terpisah. Apalagi di pandemi COVID seperti saat ini ya teman-teman. Jadi e-counseling ataupun cyber counseling ini sangat menginovasi ataupun membantu antara konselor dan klien untuk melakukan sebuah konseling begitu. Dan yang selanjutnya adalah ada perencanaan individual. Jadi perencanaan individual ini merupakan dapat membantu peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan dan juga berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan ini merupakan sebuah peluang dan kesempatan yang tersedia di dalam lingkungannya. Nah, yang keempat yaitu peminatan peserta didik, di mana peminatan peserta didik ini merupakan program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman pada mata pelajaran ataupun muatan kejuruan. Selanjutnya adalah, ini merupakan layanan bimbingan konseling melalui media. Nah, di era milenial, untuk pemberian layanan bimbingan konseling perlu dilakukan pengembangan media bimbingan konseling untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, di abad 21 ataupun di era milenial ini, bimbingan konseling juga harus memiliki inovasi untuk konseling dalam perkembangan teknologi. Dan yang kedua, guru bimbingan konseling harus kreatif dan inovatif
untuk mengembangkan bimbingan konseling pada layanan bimbingan konseling yang berbasis teknologi. Nah, yang ketiga, mahasiswa harus mampu memberikan kontribusi atas terwujudnya produk media layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah di era milenial. Jadi di era milenial ini perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali, dan juga pada teknologi komputer dan kemajuan internet itu sangat membentuk sistem untuk produksi pada cyber physical, dan ini sangat mempengaruhi sekali ya. Nah, cyber physical yaitu penyatuan dunia nyata dengan dunia maya. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan pada bimbingan konseling di era milenial ini. Nah, dari hal tersebut kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang sangat tinggi dan berpengaruh pada bidang-bidang ini. Lalu, pola kehidupan masyarakat yang sangat berubah ini sangat menjadikan sebuah permasalahan yang sangat rumit begitu. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan tidak lagi jenis pekerjaan manual, tetapi pekerjaan secara terotomasi ataupun secara online melalui media dan yang lainnya. Nah, selanjutnya komunikasi dan hubungan sosial itu sangat memanfaatkan teknologi informasi, dan juga ada alat permainan. Sendiri di sana ada 9 konsep ataupun 9 titik yang itu dari perubahan dari offline ke online melalui di era milenial seperti sekarang ini. Nah, di sini ini ada sebuah gambar di mana itu merupakan gambaran di Indonesia yang dulu dan Indonesia saat ini. Nah, teman-teman semuanya harus mampu nih menganalisa apa yang akan terjadi di Indonesia yang akan datang jikalau Indonesia yang dulu dan sekarang ini sudah mengalami beberapa perbedaan dalam pasar, dalam berdagang, dalam belajar dan mengajar, pertanian, serta jasa keuangan aja sudah berbeda begitu. Ada transportasi sudah berbeda juga, kuliner dan kesehatan itu semuanya sudah dari offline menuju ke online, dimana ini terwujud karena ada perkembangan teknologi yang sangat pesat sekali gitu ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik generasi milenial. Nah, di sini ada karakteristik menurut Yoris Sebastian, yaitu ada 6. Ingin serba cepat, ini untuk konselor harus mengerti karakteristik ini, apalagi pada generasi milenial ya. Nah, yang kedua adalah mudah berpindah pekerjaan, kreatif, yang keempat dinamis, yang kelima melek teknologi, dan yang keenam dekat dengan media sosial. Nah, yang selanjutnya adalah guru bimbingan konseling ataupun konselor itu harus memiliki pengalaman belajar dan juga kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, harus memiliki kompetensi akademik dan profesional. Harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Lalu harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu, guru bimbingan konseling ataupun calon guru bimbingan konseling harus belajar aplikasi teknologi informasi. Nah, yang selanjutnya karakteristik guru bimbingan konseling ataupun konselor. Yang pertama adalah lifelong learner ataupun pembelajaran seumur hidup, kreatif dan inovatif, mengoptimalkan teknologi, kolaboratif, menerapkan student center, reflektif, dan menerapkan pendekatan diferensi. Nah, ini ada implikasi dari layanan bimbingan dan konseling, di mana ada alternatif contohnya. Yang pertama, rencana layanan bimbingan konseling menggunakan Google Calendar, ada assessment melalui Google Form, ada layanan konseling menggunakan e-konseling ataupun aplikasi Zoom atau Room Video, lalu ada media bimbingan konseling menggunakan aplikasi Canva online ataupun papan bimbingan online dan yang lainnya. Masih banyak banget implikasi layanan bimbingan dan konseling.
Juga ada materi dasar dan yang dasar pada layanan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan teknologi informasi.